Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berjudul 7 amalan penerang kubur setelah meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan alam kubur sebagai tempat yang sangat gelap hingga hanya amal soleh yang dapat menjadi penerangnya. Dikutip dari buku Jangan Pernah Bosan Berdoa karya Rishad Bai, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi sebuah kuburan seorang wanita. Semasa hidup, wanita itu sering terlihat membersihkan pekarangan masjid. Setiba di kuburan wanita itu, beliau menyolatinya dan bersabda, kuburan itu sungguh sangat gelap bagi setiap penghuninya. Sesungguhnya Allah meneranginya bagi mereka dengan sholatku amal soleh tadi. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Ahmad. Sementara itu dinukil dari kitab Nasyaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, terjemahan Ahmad Fairuza Abadi, disebutkan ada 7 perkara atau amalan yang dapat menerangi alam kubur ketika muslim meninggal dunia kelak. Ketujuh perkara tersebut diantaranya ikhlas dalam beribadah, berbuat baik kepada ayah dan ibu, menjaga dan menjalin silaturahmi, tidak menyia-nyiakan umurnya dengan berbuat kemaksiatan, tidak menuruti hawa nafsu, bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan banyak berzikir kepadanya. Sudah sepatutnya kita sebagai muslim untuk mempersiapkan bekal terbaik nanti di alam akhirat. Berikut beberapa amalan penerang kubur yang dapat menjadi bekal kita ketika menghadapi kematian nanti. Merujuk kembali pada buku karangan Rishad Bai, Jangan Pernah Bosan Berdoa, berikut 7 amalan penerang kubur yang diantaranya adalah: nomor 1. Sholat 5 waktu. Amalan yang paling utama dan wajib hukumnya bagi seorang muslim adalah sholat. Seperti yang telah dibahas sebelumnya pada kisah seorang wanita yang diziarahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat itu merupakan amalan yang akan menerangi alam kubur yang gelap. Bahkan, amalan pertama seorang hamba yang akan dihisab adalah sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Nomor 2. Bersedekah. Amalan yang satu ini juga dapat menerangi kuburan kita kelak ketika sudah meninggal dunia. Sedekah merupakan amalan yang tidak akan terputus meskipun pelakunya telah wafat. Pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Nomor 3. Membaca Al-Quran. Al-Quran akan menjadi penerang dan penolong bagi mereka yang membacanya ketika di dunia. Untuk itu, muslim hendaknya untuk memperbanyak bacaan Al-Quran mereka. Sebagaimana yang dijelaskan pada sebuah riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sebab dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Nomor 4. Memperbanyak zikir. Amalan penerang kubur berikutnya adalah dengan memperbanyak zikir. Ada sebuah kalimat yang ringan diucapkan namun memiliki timbangan amal yang berat.
Kalimat tersebut adalah tasbih yang berbunyi sebagai berikut. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang artinya, Maha suci Allah dengan segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Hal tersebut disampaikan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam timbangan dan disukai Allah yang Maha Pengasih, yaitu kalimat Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor 5. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Muslim bisa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Pada penghujung sholat saat tahiyat akhir, kita dianjurkan membaca doa berikut untuk meminta untuk diterangi kuburnya dan dijauhi dari siksanya. Allahumma inni auzubika min azabil qabri wa min azabin nari jahannama wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihid dajjali. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, dari azab kubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah dajjal. Nomor 6. Berbakti pada orang tua. Berbuat baik dan menyenangkan hati kedua orang tuanya termasuk ke dalam amalan yang dapat menerangi kubur kita nanti. Allah SWT bahkan sangat mencintai amalan ini. Mengutip buku Tuntunan dan Kisah-Kisah Teladan Berbakti kepada Orang Tua karya Aiman Mahmud, dijelaskan pahala amalan berbakti kepada orang tua setara dengan pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 7. Menjaga tali silaturahmi. Amalan terakhir yang dapat menerangi kubur adalah menjalin dan menjaga tali silaturahmi, dijelaskan dalam buku 40 Hiasan Mukmin karya Muhammad Cirzin dan Sulaiman Yusuf. Amalan ini akan membawa berkah bagi kehidupan seseorang, meningkatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan di akhirat kelak, dan membuat orang lain mencintai dan memujinya. Sebaliknya, memutuskan silaturahmi akan mengakibatkan kesengsaraan dan bencana, menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkannya dari surga di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang memutuskan tali silaturahmi tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silakan tulis di kolom komentar pelajaran apa yang kamu dapatkan dari video ini. Wallahu a'lam bishawab.